Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman di rumah. Pembelajaran keempat, yang semangat ya. Berikut muatan pembelajaran 4, terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD sebagai berikut, dan Matematika dengan KD sebagai berikut. Berikut tujuan pembelajarannya bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Puisi apa ya yang dibaca Benny? Nah, ini puisi yang dibaca oleh Benny. Judulnya Taman Bungaku. Karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Dengarkan ya adik-adik. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi cara membaca puisi Taman Bungaku. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang puisi. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Benny. Ya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris, bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan, jawab kakak. Nah, pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Jadi, puisi itu biasanya kata-katanya padat dan indah adik-adik. Nah, puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Lalu, ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bentuk bait-bait, satu baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa dan buku biasa ya adik-adik. Dalam membaca puisi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, ekspresi. Apa sih itu adik-adik? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, artikulasi. Saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru, atau pengucapan katanya jelas. Jadi, artikulasi itu pengucapan kata yang jelas. Sekarang intonasi. Nah, intonasi itu suaranya harus jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi. Lalu ekspresi. Ekspresi itu raut wajah yang sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Setiap puisi biasanya ada kata-kata yang indah. Nah, di sini kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Di sini ada kata cangkul. Apa sih cangkul itu? Nah, di sini ada gambar cangkul adik-adik yang biasa digunakan oleh petani untuk menggali tanah. Jadi, cangkul adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Berikutnya, ada kata siramilah. Nah, di sini kakak punya gambar yang sedang menyiram. Nah, jadi siramilah artinya mencurahkan air atau menyiram adik-adik. Selanjutnya, ada kata tumbuh. Nah, di sini kakak punya gambar pertumbuhan manusia. Tumbuh artinya bertambah besar, seperti yang ada di gambar. Berikutnya, kata bermekaran. Nah, di sini kakak punya 2 gambar. Yang pertama, bunga yang masih kuncup. Yang kedua, bunga yang sudah mekar. Apa sih itu bermekaran? Bermekaran artinya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Berikutnya ada kata berkicau. Nah, berkicau itu berhubungan dengan burungnya adik-adik. Apa sih berkicau itu? Berkicau artinya bunyi burung.
Berikut ini ada percakapan Benny sedang membantu ayah. "Ayah, apakah nama benda ini?" tanya Benny. "Benda ini disebut jangka sorong," jawab ayah. "Apa kegunaan benda ini, ayah?" tanya Benny. "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil," jawab ayah. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar satu benda yang namanya jangka sorong. Nah, inilah gambar jangka sorong ya adik-adik. Jangka sorong itu menggunakan satuan cm dan milimeter. Biasanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, likat jari, pensil, kelereng, dan tidak bisa untuk mengukur panjang benda yang memiliki ukuran besar, hanya mampu mengukur maksimal 30 cm. Nah, di sini kakak punya gambar benda-benda yang bisa diukur oleh jangka sorong. Nah, di sini ada 6 gambar benda ya adik-adik. Kayaknya. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini adik-adik di tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya adik-adik. Assalamualaikum.